Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Life on the Line yang dirilis pada tahun 2015. Di dalam film ini bercerita tentang kehidupan seorang teknisi kabel listrik bernama Bo. Ia sangat profesional dalam melakukan setiap tugasnya. Namun suatu hari terjadi badai besar sehingga menyebabkan listrik di kota menjadi padam. Bersamaan dengan itu, keponakan Bo yang bernama Bailey mengalami masa kritis akibat insiden yang tidak terduga. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Duncan yang sedang diwawancarai untuk sebuah film dokumenter. Duncan adalah seorang teknisi kabel dari perusahaan Elite Power Corp. Ia diberi pertanyaan tentang bagaimana rasanya menjadi teknisi kabel dan beberapa pertanyaan lainnya. Lalu Duncan diminta untuk menceritakan kejadian yang terjadi pada dirinya saat bekerja di tengah badai 2 tahun yang lalu. Ia pun terlihat sangat tegang dan setelah menarik nafasnya, ia pun mulai menceritakan kejadian yang terjadi pada saat badai tersebut. Tapi sebelum ke cerita utama, kita akan diperlihatkan scene yang mengambil latar pada tahun 1999. Di sini diperlihatkan seorang pria bernama Danny Giner yang sedang menenangkan anak perempuannya yang bernama Bailey yang sangat takut dengan badai. Oleh karena itu, Danny pun memberikan sebuah senter pada Bailey untuk berjaga-jaga jika listrik padam. Danny ini berprofesi sebagai teknisi kabel. Di tengah badai, Danny harus bekerja untuk memperbaiki jaringan kabel listrik yang mengalami kerusakan akibat tertimpa pohon. Setelah berpamitan dengan istrinya yang bernama Becky, Danny pun segera pergi ke lokasi. Danny bersama beberapa rekannya seperti Russell dan Porkchop sudah sampai terlebih dahulu. Sedangkan saudara Danny yang bernama Bo yang juga berprofesi sebagai teknisi kabel baru saja sampai di lokasi. Bo memberitahukan kepada mereka bahwa hari ini merupakan hari ulang tahunnya. Rekan-rekan yang lain pun nampak senang dan memberikannya ucapan selamat ulang tahun. Lalu Danny meminta Bo untuk naik ke tiang listrik dan memperbaiki kabel listrik. Bo pun naik ke tiang listrik dengan cepat dan langsung memperbaiki kabel listrik yang bermasalah. Setelah Bo turun dari tiang listrik, Danny menyadari ada bagian penting yang tidak diperbaiki oleh Bo. Danny pun terpaksa naik untuk memperbaiki kabel tersebut. Tapi ketika akan memperbaiki kabelnya, tiba-tiba saja petir menyambar yang membuat Danny pun terjatuh. Kemudian Danny segera dilarikan ke rumah sakit. Bo dengan cepat memberikan kabar kecelakaan yang dialami Danny pada Becky. Ketika Bo dalam perjalanan ke rumah sakit, dia melihat sendiri bahwa Becky mengalami kecelakaan saat menuju rumah sakit hingga membuatnya tewas di tempat. Danny juga dinyatakan meninggal di rumah sakit akibat luka parah yang ia dapatkan. Bo pun menjadi sangat bersedih akibat kematian dari saudaranya. Keesokan paginya, Bo mendatangi rumah Danny untuk menghibur Bailey yang sedang berduka akibat kedua orang tuanya meninggal. Karena kedua orang tua Bailey telah meninggal, Bailey pun kini harus tinggal bersama Bo. 15 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2014, Bailey telah tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik. Ia bekerja di sebuah restoran sebagai pramusaji. Sedangkan Bo kini menjadi kepala teknisi kabel di perusahaannya. Ketika sedang minum kopi bersama, Bo dan Bailey melihat sebuah keluarga baru yang baru saja pindah rumah. Mereka pun datang untuk menyapa tetangga mereka yang baru. Keluarga baru tersebut terdiri dari Eugene, Caroline, dan kedua anak mereka. Secara kebetulan Eugene juga bekerja di perusahaan yang sama dengan Bo. Bo pun menyapa Eugene dan mereka sedikit berbincang-bincang. Kemudian Bailey mengantar Bo ke tempat kerjanya. Sesampai di kantor, Bo bingung mengapa keadaan kantor sangat gelap. Saat menyalakan lampu, Bo sangat terkejut karena semua orang memberinya kejutan di hari ulang tahunnya. Sebenarnya hari itu adalah hari yang sangat bahagia. Namun Bo teringat bahwa hari itu juga saudara yang ia sayangi meninggal dunia. Lalu Bailey memberinya hadiah, yaitu sebuah bros yang dimiliki Bo dulu. Sebelum menjadi seorang teknisi kabel, Bo adalah seorang anggota geng motor. Karena Bo sering berkeliaran tidak jelas, Danny pun mengajak Bo untuk ikut menjadi teknisi kabel supaya dirinya memiliki kegiatan baru. Bros itu pun mengingatkan Bo pada Danny lagi. Kemudian Bailey pun pergi bekerja. Saat bekerja, pacar Bailey yang bernama Duncan datang menemuinya. Sudah beberapa hari, Duncan dan Bailey tidak bertemu. Bahkan semua orang mengira bahwa mereka telah putus. Hubungan Bailey dan Duncan sebenarnya sangat serasi, tetapi hubungan itu tidak mendapatkan restu dari Bo. Karena Duncan anak yang suka berkeliaran dan tidak punya pekerjaan tetap, Bo menjadi tidak suka dengannya. Kini Duncan perlahan-lahan mulai berubah menjadi pria yang lebih baik. Dirinya pun telah lolos seleksi anggota baru teknisi kabel di perusahaan Bo. Setelah memesan makanan, Duncan segera pergi ke tempat kerjanya.
Sesampai di sana, Duncan ternyata sudah terlambat mengikuti training. Bu sangat kaget ketika melihat Duncan yang ternyata menjadi pekerja baru di perusahaannya. Bu bertanya-tanya siapa yang memasukkan Duncan ke perusahaan yang sama dengannya. Pork Chop menjawab bahwa dia juga tidak tahu siapa yang memasukkan Duncan ke perusahaan tersebut. Di sisi lain, ketika Bailey baru pulang ke rumah, dia didatangi oleh mantan kekasihnya yang bernama Ron. Setelah putus, Ron masih sangat terobsesi pada Bailey. Mendengar kabar bahwa Bailey putus dengan Duncan, ia pun menjadi sangat senang karena dirinya bisa mendekati Bailey. Melihat Bailey tidak nyaman berbicara dengan Ron, Carline pun membantu Bailey dengan mengusir Ron dari tempat tersebut. Di malam harinya, Bu dan Bailey makan malam bersama untuk merayakan ulang tahun Bu. Bu bercerita bahwa Duncan bekerja di perusahaan yang sama dengannya. Ia meminta Bailey untuk memutuskan hubungannya dengan Duncan karena ibu Duncan adalah seorang pemabuk dan keluarga Duncan termasuk keluarga yang tidak baik. Bu tidak ingin Bailey mendapatkan pasangan yang buruk, maka dari itu ia melarang Bailey untuk bertemu dengan Duncan. Keesokan harinya, para pekerja teknisi kabel mulai mengerjakan proyek mereka yang ada di rute 12. Dalam pekerjaan itu, Bu hampir saja tertimpa tiang listrik. Bu pun menjadi sangat kaget dan dia langsung marah pada Duncan karena sebelumnya Duncan tidak mengecek tiang listrik tersebut. Kemudian Pork Chop membela Duncan karena dia melihat Duncan telah melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Tiang listrik sebenarnya jatuh karena pondasinya yang rusak. Setelah pekerjaan selesai, mereka semua pergi ke sebuah bar untuk bersantai. Keesokan paginya kita akan diperlihatkan Bailey yang bertemu dengan Duncan di tempat kerjanya. Ia bertanya pada Duncan apakah mereka putus atau tidak. Karena sudah lebih dari seminggu, Duncan tidak berbincang dengan Bailey. Duncan pun menjawab bahwa dia melakukan hal itu karena Bailey akan segera pergi bersekolah di tempat lain. Jadi, dia berusaha menghindar dari Bailey agar Bailey bisa fokus ke pendidikannya. Duncan sadar jika Bu tidak akan menerimanya sebagai pacar Bailey karena cerita buruk tentang keluarga Duncan. Malam harinya ketika Bailey sedang di rumah, Carline datang menemui Bailey. Bailey kagum pada Carline karena dia memiliki kehidupan yang bahagia. Lalu Carline bercerita bahwa itu tidaklah benar. Carline merasa bahwa Eugene telah berubah menjadi pria yang bersikap dingin sejak Eugene kembali dari tugasnya di Irak. Dahulu, Eugene berprofesi sebagai tentara di Irak. Setelah pulang dari Irak, Eugene berhenti menjadi tentara dan bekerja sebagai teknisi kabel. Carline sangat bersedih karena setelah Eugene kembali dari Irak, Eugene seperti tidak peduli lagi dengannya. Bahkan ketika Carline meminta jatah, Eugene tidak mau memberikannya. Mereka seperti kehilangan keromantisan dalam kehidupan berumah tangga. Akibatnya, Carline pun menjadi berselingkuh di belakang Eugene. Bailey pernah melihat Carline yang pergi bersama pria lain, tapi dia berpikir untuk tidak membocorkan hal tersebut. Keesokan paginya, Eugene baru pulang bekerja. Ia secara tidak sengaja mendengar ponsel Carline yang berbunyi. Dengan cepat, Eugene mengecek ponsel Carline dan menemukan banyak pesan dari nomor yang tidak ia kenal. Carline pun segera datang dan mengambil ponsel miliknya. Kemudian, Eugene pun menjadi curiga pada Carline. Sejak kembali dari Irak, Eugene selalu curiga bahwa Carline berselingkuh di belakangnya. Inilah alasan mengapa Eugene sangat tidak suka melihat Carline berbicara dengan pria lain. Carline mengelak dengan mengatakan bahwa dia menghabiskan waktu bersama dengan Bailey dan beberapa temannya saja. Karena merasa curiga, Eugene pun bertanya pada Bailey tentang hal tersebut. Dengan cepat, Bailey berkata bahwa dia pernah menghabiskan waktu bersama Carline beberapa kali bersama dengan temannya. Dia melakukan itu untuk membalas budi karena sebelumnya Carline pernah menolongnya sekali. Kemudian malam harinya, Carline dan Bailey pergi ke sebuah bar. Ketika sedang berbincang-bincang, Carline tahu jika Bailey sedang hamil. Bailey bercerita bahwa ayah dari janin yang ia kandung adalah seseorang bernama Duncan. Tapi hingga kini, Bailey belum memberitahu Duncan tentang kehamilannya. Kemudian Carline juga mengakui pada Bailey bahwa dirinya pernah berselingkuh di belakang Eugene. Setelah itu, mereka berdua pun pulang karena Carline sudah sangat-sangat mabuk. Di tengah perjalanan, Bailey dan Carline dicegat oleh Ron dan salah satu temannya. Tapi untung saja Duncan segera datang dan mengajar Ron. Pertengkaran itu dilihat langsung oleh Bu. Karena Duncan kesulitan melawan Ron, Bu pun ikut turun tangan untuk membantu Duncan mengajar Ron. Keesokan harinya, Bailey mengajak Duncan untuk bertemu empat mata. Bailey memberitahu Duncan bahwa dirinya mengandung anak Duncan. Duncan pun sangat senang mendengar berita tersebut dan dia langsung memeluk Bailey. Tidak hanya itu saja, Bailey juga memberitahu tentang kehamilannya pada Bu. Mendengar Bailey hamil, Bu menjadi sangat-sangat marah. Bu ingin Bailey melanjutkan kuliahnya agar dia bisa bekerja dan menghasilkan uangnya sendiri. Karena Bailey hamil, dia pun tidak bisa masuk kuliah karena harus fokus ke kondisi janinnya. Mendengar kabar tersebut membuat Bu menjadi marah pada Bailey dan Duncan. Kemudian Duncan juga memberitahukan hal itu pada ibunya. Ia berharap ibunya mau ikut tinggal bersamanya ketika mereka menikah nanti.
Duncan menjelaskan bahwa dia telah bekerja sebagai teknisi kabel, jadi dia bisa memberi nafkah pada ibunya dan juga Bailey. Akan tetapi ibu Duncan malah menampar wajah Duncan yang menyatakan bahwa dia tidak setuju dengan rencananya. Ibu Duncan takut jika Duncan akan mengalami hal yang serupa dengan ayahnya. Dulu ayah Duncan juga berprofesi sebagai teknisi kabel. Namun sayangnya ayah Duncan meninggal ketika bekerja dan dia meninggal tanpa memberikan tabungan pada ibu Duncan. Duncan pun menjadi sangat bersedih dan dia segera pergi ke tempat kerja. Di sisi lain, Eugene masih kepikiran tentang Caroline yang berselingkuh di belakangnya. Ia pun menjadi pasrah pada hidupnya dan mencoba untuk bunuh diri. Sebelum bunuh diri, dia menelpon Caroline hanya untuk mendengar suaranya. Setelah itu, Eugene naik ke menara listrik dan berniat untuk menjatuhkan dirinya. Teman-teman Eugene telah mencoba menghentikan Eugene, tapi Eugene tidak mendengarkan mereka semua. Karena ragu-ragu, Eugene tidak jadi melakukan tindakan bunuh diri itu dan segera pulang ke rumah. Di pusat perusahaan Elite Power Corp, mereka mendeteksi adanya badai besar yang akan menghantam kota. Mereka mulai mendeteksi masalah di beberapa titik yang menyebabkan listrik padam. Lalu mereka pun mendeteksi adanya kerusakan parah di sepanjang jalur 10. Hal ini disebabkan karena sebuah kereta tergelincir dan menabrak tiang listrik di sepanjang jalur 10. Markas pusat segera memerintahkan tim teknisi yang dipimpin oleh Bu untuk segera memperbaiki kerusakan tersebut. Bu pun segera memerintahkan bawahannya untuk memastikan aliran listrik agar para pemadam kebakaran bisa memadamkan api dari kereta tersebut. Dalam situasi tersebut, Bu berbicara dengan Duncan. Dia marah pada Duncan karena telah mengamili Bailey. Duncan menjelaskan bahwa itu adalah keinginan Bailey. Bu terlalu mengekang Bailey sehingga Bailey menjadi tidak bisa melakukan apapun. Karena keadaan semakin memburuk, Bu dan Duncan memutuskan untuk membicarakan hal ini setelah pekerjaan mereka selesai. Sementara itu, Eugene sampai di rumahnya. Ketika Eugene pulang ke rumah dengan membawa pistol, Bailey takut jika terjadi sesuatu yang buruk pada Caroline. Bailey pun diam-diam ikut masuk ke dalam rumah Eugene. Setelah Eugene masuk ke rumah, ia kaget karena Caroline hampir diperkosa oleh Ron. Ron ini memiliki dendam pada Caroline karena Caroline sering mengejek dirinya. Caroline pun meminta Eugene untuk menembak Ron. Karena Bailey datang di saat yang tidak tepat, Ron pun berusaha untuk mengambil pistol yang dibawa Eugene. Alhasil, Eugene terpaksa menembak 2 kali ke arah Ron hingga menewaskan Ron. Melihat istrinya yang hampir diperkosa, Eugene sadar bahwa dia tidak boleh bunuh diri karena ternyata istrinya selalu mencintainya. Mereka berdua pun akhirnya berpelukan dan tanpa sadar Bailey ternyata terkena tembakan di bagian perut. Melihat hal itu, Bailey pun segera dibawa ke rumah sakit. Di sisi lain, keadaan menjadi semakin buruk karena badai. Lalu Bu mendapatkan kabar bahwa stasiun 12 mengalami gangguan. Hal ini tentu menjadi masalah besar karena jika tidak ditangani, seluruh kota akan mengalami mati listrik total. Bu sangat keberatan ketika markas pusat memerintahkan mereka untuk menemukan masalah di stasiun 12. Bu menjadi sangat bingung karena sudah terlalu banyak tugas yang diberikan dari pusat. Belum lagi salah satu anggota teknisi mengalami luka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Bu pun terpaksa membagi tugas. Pork Chop diminta untuk menemani teknisi yang terluka di rumah sakit. Russell dan yang lainnya akan tetap berada di tempat kecelakaan kereta api serta mengawasi jaringan listrik di sana. Sedangkan Bu dan Duncan akan pergi ke stasiun 12 untuk memperbaiki masalah di sana. Ketika Pork Chop sedang di rumah sakit, dirinya melihat Bailey yang harus dioperasi untuk mengambil peluru yang ada di dalam perutnya. Pork Chop segera mengabarkan hal itu pada Bu. Ia meminta Bu untuk segera mencari masalah di stasiun 12 agar operasi Bailey bisa berjalan dengan lancar. Listrik di kota telah padam dan generator rumah sakit hanya mampu memberi daya selama beberapa jam. Maka dari itu, Bu harus segera mencari dan memperbaiki masalahnya agar listrik di kota kembali menyala. Bu juga memberitahu Duncan tentang keadaan dari Bailey. Mereka harus segera mencari masalah di stasiun 12 agar Bailey dapat diselamatkan. Setelah sekian lama mencari, mereka belum juga menemukan masalahnya. Lalu Bu menemukan ada salah satu bagian yang tidak terhubung. Bu pun segera memanjat dan mencoba menghubungkan bagian tersebut dengan menggunakan tongkat. Akan tetapi hal itu sia-sia saja karena bagian itu sangatlah berat sehingga bagian itu tidak mau terhubung. Bu langsung memikirkan sebuah cara, yaitu dengan menekan bagian itu dengan tubuhnya agar bagian tersebut dapat terhubung lagi. Namun cara itu tentu akan membunuhnya karena tegangan listrik yang sangat-sangat besar. Sebelum melakukannya, Bu memberi kalungnya pada Duncan dan meminta Duncan untuk menjaga Bailey. Tidak hanya itu saja, Bu juga meminta maaf padanya atas pelakuannya selama ini.
Duncan mencoba menghentikan Bu, tapi menurut Bu, inilah cara satu-satunya yang bisa dilakukan untuk menyalakan listrik di kota. Dengan sangat berani, Bu langsung menekan bagian itu dengan tubuhnya hingga semua listrik di kota terhubung kembali. Akibatnya, tubuh Bu yang tidak kuat menahan arus listrik yang besar langsung terpental hingga membuatnya tewas. Ketika listrik menyala, semua orang terlihat sangat-sangat bahagia. Namun di balik kebahagiaan mereka, ada pengorbanan nyawa yang dilakukan oleh Bu. Operasi Bailey juga berjalan dengan lancar, serta bayi yang ada di kandungannya juga dalam keadaan sehat. Setelah itu, Duncan mendatangi Bailey di rumah sakit. Melihat Duncan memakai kalung Bu, Bailey langsung mengetahui bahwa Bu telah meninggal. Duncan pun menceritakan pengorbanan Bu untuk menyelamatkan nyawa Bailey. 2 tahun kemudian, Duncan dan Bailey telah menikah dan memiliki seorang anak laki-laki. Kemudian Duncan diwawancari seperti di awal film tentang pengorbanan Bu dalam menjalankan tugasnya. Untuk mengenang jasa Bu, kisah hidup dan pengorbanannya dijadikan sebuah film dengan judul Life on the Line. Scene akhir memperlihatkan Russell, Porkchop, Duncan, Bailey, dan anaknya pergi ke sebuah monumen yang dibuat khusus untuk mengenang jasa para teknisi kabel yang telah mengorbankan nyawanya demi menjalankan tugas. Nama Danny dan Bu ada di dalam daftar yang tertulis di monumen tersebut. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.